Ya, pemirsa, Adnan Buyung Nasution tercatat sebagai salah satu advokat terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ketertarikannya di dunia politik bahkan sudah dia tunjukkan sejak menginjak remaja. Ketangguhan dan semangat pantang menyerah menjadi kunci utamanya dalam menjalani hidup ini. Adnan Buyung Nasution lahir di Jakarta 20 Juli 1934. Sejak kecil beliau dikenal sebagai sosok yang tangguh. Ketika berusia 12 tahun, dia hidup sendiri dengan adik sematawayangnya Samsi Nasution berdagang barang loakan di Pasar Keranggan, Yogyakarta. Sementara sang ibu, Ramlan Dogur berjualan es cendol dan ayahnya Rahman Nasution bergerilya melawan Belanda pada tahun 1947 hingga 1948. Ketertarikan Buyung pada dunia politik sudah terlihat sejak dia duduk di bangku SMP. Ketika SMP, Buyung mengikuti mobilisasi pelajar atau Mopel. Dalam karirnya di organisasi tersebut, Buyung ikut berdemonstrasi terhadap pendirian sekolah Nika di Yogyakarta. Ketika bersekolah di SMA Negeri 1 Jakarta, Buyung menjabat sebagai Ketua Cabang Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Namun ia memutuskan membubarkan organisasi tersebut karena mengandung unsur PKI. Selepas SMA, Buyung terdaftar sebagai mahasiswa Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. 1 tahun kemudian, Buyung pindah ke Fakultas Gabung Hukum, Ekonomi, dan Sosial Politik di Universitas Gadjah Mada. Tidak lama kemudian, Buyung berpindah ke Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan di Universitas Indonesia. Di 3 universitas tersebut, Buyung aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa. Setelah lulus dari UI, Buyung meneruskan kuliah dan bekerja sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Istimewa Jakarta. Selain itu, Buyung juga tetap aktif dalam kegiatan politik di Indonesia. Buyung tercatat sebagai pendiri dan ketua gerakan pelaksana Ampera. Saat peristiwa Gestapo, Buyung dipindah tugaskan ke Manado karena dituduh sebagai anti-revolusi. Buyung memilih mengundurkan diri dari kejaksaan setelah dia dipindahkan ke Medan. Setahun kemudian, Buyung mendapatkan panggilan kembali untuk DPR MPR. Dia kemudian mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan membuka kantor pengacara. Kedua lembaga tersebut berjalan dengan baik sehingga sekarang kantor pengacara tersebut merupakan kantor pengacara terbaik di Indonesia. Kenyang dengan dunia politik tidak membuat Buyung melupakan pendidikan. Setelah mendirikan YLBHI, dia melanjutkan belajar hukum di Universitas Melbourne. Pada 28 Oktober 1970, lahirlah LBH yang diketuai oleh Buyung sendiri. Pada pembukaan LBH tersebut, Buyung mendapatkan 10 skuter dari pemerintah.